John, Guan, bagian Si panas balik loh. Agung kerjaku. Nggak jelas. Gue atuh dasnya itu. Nah. Cek inungna bijakeun atuh eueusinya. Ih, mau bully gear. Itu udah masuk. Bapak gak ada suaranya di sini mah. Bapak teu aya suarana. Dari pertama gak ada suaranya, Pak. Nah.
Suruh. Sinyalnya butuh. Tapi cara guru itu yang undang nih itu guru Nggak ada suaranya. Nuli. Betul. Anjir, ngelag. Itu banget ngelag gitu. Itu. Setengah dua yuk. Apa teh aya suara? Kopi air karangan. Apa teh aya suara? Yesus. Ya belang. Pas. Aduh.
Mana? Entah gue gawe. Nah, teman. Ini aku ya. 5.000 oge aya. Si amang dipiat. Gila Palaman ning. Udahan yuk. Naon? Udahan yuk. Udah naon? Ada usahaan. Soalnya abdi saya soal. Halo, Bapak. Gak bakal kedenge. Bakal kadeng. Tidak bisa mengatur waktu tadi teh. Lalu bagaimana Pak solusinya? Bagi waktu untuk seberes pelajaran, baca di rumah, jangan ngapalin konsepnya, baca saja, bahasa saja. Nanti pendalamannya nanti berkelompok atau tanyakan lagi kepada guru yang bisa. Bagaimana Pak Indra? Suaranya jelas ya? Ya ada anak-anak yang tidak jelas. Sudah. Ada waktu berapa menit lagi Pak Indra? 5 menit? 5 menit lagi. Ini yang terakhir ya, Yang terakhir berdiskusi. Jadi cara belajar efektif yang terakhir menurut pandangan para ahli yang referensi dari pemerintah ini adalah berdiskusi. Kenapa harus berdiskusi? Karena kalau kita menghadapi masalah, mengalami sebuah kebuntuan dalam proses pembelajaran diselesaikan dengan sendiri, maka kebuntuan itu akan bertambah. Kermah biasa, akhirnya mikiran kesorangan, tentunya pingsan, stres. Itulah fungsi bagaimana harus berdiskusi. Karena berdiskusi itu adalah tidak mungkin satu orang. Ada nggak berdiskusi satu orang? Nggak mungkin. Minimal juga 2 atau beberapa orang. Nah dengan diskusi ini kita mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki sebuah pendapat. Ada 5 orang sedang berdiskusi. Tiap orang memiliki kepala. Tiap kepala memiliki daya otak yang berbeda-beda, memiliki keterpahaman yang berbeda-beda. Ketika kita berdiskusi, maka apa yang menjadi kebentuan kita tadi bisa terjawab oleh orang-orang yang diskusi dengan kita yang kebetulan memiliki solusi. Ya. Contohlah pelajaran matematika. Ketika kita tidak bisa rumus satu rumus itu dalam mata pelajaran matematika, mentok sudah tidak bisa, maka kita akan bertanya. Pada siapa bertanya? Pada orang yang mengerti. Sebelum ke guru misalkan buatlah forum diskusi, yuk kita belajar di rumah. Saya mah nggak bisa nih caranya begini. Teman kita akan memberikan solusi. Oh ternyata itulah sebuah manfaat bahwa ada diskusi itu adalah merupakan cara belajar yang efektif. Ya mungkin itu kiranya beberapa kiat menurut para ahli tentang bagaimana cara belajar efektif untuk pelajar.
Mungkin ada waktu sesi atau waktu untuk tanya jawab, silakan. Bagi yang mendengar suara Bapak di sini, jangan bertanya, silakan. Mengapa kelompok satu yang mau bertanya atau sharing tentang materi yang sederhana tadi sampaikan, sebetulnya banyak sekali cara. Ada pertanyaan? Mana yang bertanya telepon bukan? Bukannya ini kelompok satu Pak yang bikin. Silakan. Ya ada. Oh, aduh itu kayak sebari di pelajaran. Mes buku baca Kelompok, silakan di moderator. Kelompok dua barangkali. kelompok dulu Bang Chat. Yes, sir. Layar itu. Ada lagi yang mau bertanya? Lima suara. Jadi senang benar. Kurang sekali. Ada 1 jam. Lebih 20. Ada? Kalau tidak ada, Enggak, Pak, kelompok 2 mah enggak ada. Tanya lagi coba. ya. Yang kedua, tidak ada yang bertanya. Pak, mau bertanya, harus merubah pandangan maksudnya gimana? Bagus, ayo Pak. Ya baik. Ada yang bertanya dari kelompok satu. Jadi bagaimana Pak cara merubah pandangan? Jadi pandangan itu adalah menganggap bahwa sesuatu yang kita tadi itu akan belajar apa? Kalimatnya lupa. Jadi pandangan itu pola pikir, cara kalian menganggap hal tersebut akan sesuatu. Yang tadi itu kalau belajar dianggap sebagai beban kalau nggak salah. Nah, karena yang namanya beban itu biasanya berat, gitu. Nanti akan mengakibatkan sebuah dampak malas, tidak mau belajar, tidak lagi mau aktif di kelas. Tapi kalau kalian merubah pandangan atau dalam kurung pandangan itu menganggap, pikiran kalian menganggap bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bukan beban, dirubah ya pandangan itu. Jadi kebutuhan. Maka sebelum kebutuhan itu terpenuhi, maka kalian akan mencari kebutuhan. Jadi belajar itu tidak akan menjadi beban yang berat, justru akan menjadi motivasi kalian untuk mengejar atau memenuhi kebutuhan. Itu ya. Jadi pandangan itu adalah
anggapan atau pola pikir kalian, pendapat kalian, image, ya, begitu. Terus, silakan. Pak, pengen lebih jelas maksud dari sekolah fleksibel. Berapa? Satu. Kelompok 1, Pak ingin dijelaskan lebih jelas bagaimana sekolah itu fleksibel. Maksud Bapak bukan hanya sekolah yang yang digarisbawahinya bukan sekolah yang fleksibel, tapi belajarnya yang fleksibel. Fleksibel, arti fleksibel itu kan tidak terbatasi oleh ruang, tidak terbatasi oleh waktu, tidak terbatasi oleh durasi, jadwal dan sebagainya. Jadi setiap Anda di sekolah belajar, kemudian pulang ke rumah belajar, di kantin juga belajar. Cuma nilai-nilai pelajaran yang diadaptasikan pada saat disesuaikan dengan aktivitas kalian, itu belajar semua. Mungkin maksud Anda belajar di sekolah itu belajar mata pelajaran yang formal gitu ya. Nah, yang tadi saya jelaskan, belajar itu jangan dibuat rumit tapi fleksibel ya tadi. Ya, jadi ini sebetulnya berkaitan dengan poin yang keberapa ya banyak. Bagaimana caranya supaya belajar itu tidak terbatasi oleh waktu. Masih banyak sebetulnya materi ini ya. Karena kan orang hanya bisa belajar itu di sekolah. Padahal selain di sekolah juga bisa belajar. Dan bagaimana caranya kalian belajar harus bisa diposisikan dengan keadaan nyaman. Banyak sekali sebetulnya kalau ini dijabarkan banyak sekali. Jadi tipe orang itu berbeda-beda. Kalian itu memiliki daya otak yang berbeda-beda. Dalam keadaan apa belajar bisa efektif, pelajaran gampang masuk. Contohnya beginilah, kalian memiliki minat dalam mendengarkan musik. Ketika saya belajar sambil mendengarkan musik, justru belajar itu sangat cepat diresapi. Ada lagi tipe pelajar yang tidak mau belajar dengan adanya kebisingan. Ingin menyendiri di rumah, di kelas, maca di pojok dekat WC dan sebagainya. Ada seperti itu. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa kenyamanan belajar versi dia itu seperti itu. Tapi saya yakin versi kalian ada yang belajar sambil mendengarkan musik atau pakai headset pada laguan. Tapi nggak gaya nama. Ada yang seperti itu. Nah, belajar itu fleksibelnya seperti itu. Atau bahkan ada orang yang mau pulang sekolah tidak punya ongkos, dia pakai headset sambil mendengarkan musik, udah tahu sampai di rumah. Bahkan rumahnya ke bablasan, rumahnya di sini, kalian sudah kemana-mana. Saking apa? Saking kenyamanan. Nah, belajar pun sebetulnya harus seperti itu. Bagaimana Pak menciptakan kenyamanan? Kalian menganggap bahwa pelajaran itu adalah kebutuhan, yang pertama. Yang kedua, rasakan pelajaran itu adalah hal-hal yang positif. Sayangi guru kalian, sayangi teman. Intinya adalah buatlah kenyamanan dalam belajar. Itu maksud dari fleksibel. Ya, itu penjelasan sederhana. Kalau mau lebih jelasnya nanti lah. Bapak ini ada lagi Pak, masuk ke kelompok 1. Apa belajar rutin tapi jangan lama itu efektif buat belajar? Apa belajar rutin tapi jangan lama itu efektif buat belajar? Belajar ada rutin, tapi sebentar-sebentar apakah itu efektif gitu? Ya, betul ya. Apakah belajar rutin tapi jamnya sebentar itu efektif? Itu salah satu jawaban dari bagaimana kita belajar ingin efektif. Karena kalau kita terlalu serius belajar dalam durasi waktu lama, itu akan membuat otak kita jenuh. Tapi tergantung otak masing-masing sebetulnya. Ada yang menganggap bahwa pelajaran lama, kemudian kita meningkatkan konsentrasi juga lebih meningkat, lebih lama. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang Bapak baca dalam buku hipnoterapi bahwa 20 menit di ruangan tertutup, seseorang itu ketika belajar atau membaca, itu akan ada titik jenuh. Jadi kalau kalian sudah berada 20 menit belajar, 20 menit kalungkur begitu ya, nanti kalian akan mengalami sebuah kemalasan.
Jadi belajar ke males we, aku sabar 20 menit kalau rumah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak seperti itu, kondisi itu? Maka kalian tadi teh fleksibel teh si Bapak teh pindah duduk, kemudian pindah ruangan. Belajar Bapak di kelas, Pak. Nah, kalau di kelas berarti kalian punya teknik gestural communication. Jadi tubuh kita akan ada saatnya titik jenuh, cara rangkul dan sebagainya. Lamun cangkul diuk nantinya harus pakulon, tongkat kulon, kaler. Itu salah satu teknik mengembalikan stamina setelah 20 menit pembelajaran. Wah, mungkin yang cangkul tatahan di kasing suremun atau anu hayang ka WC dia antep ketika pinuh ecaya itu tidak seperti itu. Jadi pastikan kalau kalian kondisi tidak nyaman, itu pelajaran yang tadinya kalian sukai tidak akan cepat dicerna oleh kita. Jadi posisikan kenyamanan supaya pelajaran itu gampang terserap. Ya, begitu. Ada lagi, Bapak? Ini katanya Pak, ada tugasnya nggak? Apa cuma sesi tanya jawab aja? Yang itu tugas. Terserah sih. Oh iya. Jadi ayat tugas itu tiba Oke. Ada pertanyaan yang terakhir dan sekaligus menutup dari akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Dari 5 poin kiat yang Bapak sampaikan, cari satu saja yang kalian paling relevan dengan diri kalian. Yang 5 poin itu, yang dipraktekkan kalian itu apa saja yang sudah ya. Jadi 5 tadi apa udah ditulis mungkin ya. Mau saya ulangi? Kalau mau saya ulangi, sudah dibacakan dulu lah ya. ulangi pertanyaannya aja Pak. Ya, tugasnya sebentar ya. Kita cari dulu ya Bapak. Siap. Lima kiat cara belajar efektif itu yang tadi dijelaskan. Yang pertama tadi adalah rasakan kebutuhan untuk belajar, satu. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka, fleksibel ya. Cicil pelajaran sedikit demi sedikit, jangan sampai sistem kebut semalam. Bagi waktu belajar, yang kelima adalah berdiskusi. Nah, dari 5 poin yang tadi Bapak sampaikan, minimal 1, udah mau mungkin artinya untuk bisa minimal 1 atau semuanya yang sudah kalian praktekkan pada masa SMP itu aja. Ya. Atau tidak ada sama sekali Pak, udah saya mau cara belajar, nah itu. Kondisi dari ketemuan. Tapi minimal cari 1 dari 5 yang tadi Bapak kasih materi itu, mana yang paling mendekati kalian yang sudah dipraktekkan. Itu ya, ngerti tidak? Tulis ya. Itu silakan kalau tidak terdengar itu ada di kolom chat tugas yang Bapak tugaskan ya. Dan sebutkan alasannya. Misalkan dari 5 itu saya pernah berdiskusi. Nah, alasannya bagaimana? Kemudian pengaruhnya, dampaknya atau efektifnya seperti apa? Itu tidak dengan yang Bapak sampaikan dan yang sudah kalian praktekkan pada SMP efektif tidak, berpengaruh tidak terhadap pembelajaran kalian. Yang kelima, pelajaran yang disukai bukan Pak. Cara belajar. Oke, saya ulangi atau tinggal dibaca di kolom chat. Di kolom chat itu instruksinya. Tugasnya dari 5 kiat atau cara belajar efektif, cari beberapa yang relevan bagi pembelajaran kalian. Bapak, ditulis gitu di buku. Di buku tugas LKS ada nggak? Nah, di LKS lembar kerja siswa, kalian kan sudah diberikan. Nah, silakan ditulis. Misalkan pematerinya siapa, judulnya apa, tugasnya itu, ya. Nanti dikirim. Ya. Ya, ditulis saja. Ya. Ya, kita belum coba.
Ya, ditulis. Baik, anak-anak nanti kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi kepada panitia MPLS ya, panitia OSIS. Mungkin berhubung waktu yang memisahkan kita untuk materi cara belajar efektif kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya. Oh, ada kata sedikit penutupan dari Ibu Haji Ai. Ya. Halo. Halo, halo. Halo, assalamualaikum. Sahabat. Assalamualaikum sahabat. Iya, Kak. Ini ada sedikit prakata dari Ibu Haji Ai yang tadi udah bagi-bagi bonus, walaupun ada sedikit yang dapat. Lembar tugasnya, Kak. Lembar tugas kan di sini nih. Ya, untuk tugasnya jangan lupa ya, selain dikerjakan ditulis juga di lembar kerjanya, lembar kegiatan MPLS-nya. Nah, nggak bisa. Pas KMPLS dikumpulkannya. Kan atasnya sedikit. Voice note is meeting. Ya, kalau teknisnya nanti menyesuaikan. Untuk teknisnya nanti menyesuaikan. Ya, mau ke sekolah ataupun nanti diinformasikan lebih lagi. Ya. Nanti ke sekolah kalau masuk itu nanti ada informasi lagi. Ya. Oh, Pak, bagi giveaway. Giveaway deh ya, iPhone X. iPhone X. Ya, Bu. iPhone X. Giveaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lelah kan ini? Hari ini udah lelah? Sudah. Udah lelah? Belum. Nah, udah lelah. Tapi besok semangat ya, besok masih semangat. Banget. Besok masih semangat ya. Semangat. Ibu-ibu masih kangen. Ibu masih kangen ke kalian. Ibu masih kangen ke kalian. Tapi ini kita terputus sama waktu ya. Waktunya kita cuma dibagi beberapa menit. Jadi kita sesinya dibagi-bagi juga harus adil. Itu kan sama kalian harus harian penuh, cuma kan nggak bisa juga. Jadi sekarang gimana? Besok sesi materi lain lagi ada, mulai jam 7 kalian standby, harus on time. Masih pakai Zoom ya kita ya. Jadi kalian istilahnya harus standby jam 7 on time. Jangan kayak tadi. Bu, tugas pertama. Jadi materinya ketinggalan. Nggak dapat bonus. Mau giveaway? Mau nggak? Mau. Mau giveaway? Yo, mau. Bu. Ya. Ibu masih Ibu nggak mau berpisah dengan anak-anak ibu nih, apalagi ini anak. Materi yang pertama pertanyaan tentang profil. Kalian jaga kesehatan, kalian harus patuh orang tua, kalian harus benar-benar menjaga nama baik seorang SMK Al-Fatmah sendiri ya. Siap, itu anak-anak ibu harus siap, jangan lepek-lepek lah, jangan. Oke, Bu, oke. Ya. Besok sampai jam 7, oke? Deal? Oke? Ada yang panggil. Gimana? Oke. Siapa yang manggil nih? Siapa?
Udah ya. Ibu kangen kalian. I love you. I miss you. I need you. Assalamualaikum. I love you too. Gini bu. Ibu lihat ke sini tuh. Pada giveaway Akhirnya kita akun deh kalau mau dia please. Ya. Yuk. Udah ya kita tutup ya. Tuh, alhamdulillah. Acara kegiatan. Aduh, silahkan lembaran kegiatannya. Selanjutnya jangan lupa apa yang kalian Itu si buku biasa. Oh, tugas yang ini ditulis di buku biasa. Bisa di buku. Tugas non, Dek. Tugasnya apa? Terus untuk registrasi, mohon ya diperhatikan. Untuk registrasi ini penting. Untuk registrasi 1 hari itu cukup sekali saja, ya. Cukup sekali saja. Halo. Tiap pagi ya Pak. Disimak nggak? Ya. Registrasi 1 kali saja. Semoga kita besok masih bisa dipertemukan ya, lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan bersama-sama semoga pandemi COVID ini cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali, bertemu langsung di SMK Al Fatmah tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, Kak.